Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab yang disusun oleh Dr. Ibrahim Al-Wata'an hafizahullah dengan judul kitab Mauqifun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as sighar khamsuna mauqifan, 50 hadis atau 50 kejadian berkenaan dengan sikap Rasulullah SAW terhadap anak kecil. Insyaallah malam ini kita memasuki hadis yang ke-10. Nggih, betul ya? Betul ya? Nggih. Supaya kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini, mari kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita baca qala muallif rahimahullah al-hadithul ashir an Abi Musa radhiyallahu anhu qala wulida li ghulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamratin wada'a lahu bil barakah wa dafa'ahu ilayya wa kana akbar waladin Abi Musa radhiyallahu an. Kita ulangi. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala wulida li ghulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamrah wada'a lahu bil barakah wa dafa'ahu ilayya wa kana akbar waladi Abi Musa radhiyallahu an. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan tentang kajian terhadap hadis ini. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an.
Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang punya peran besar dalam perjalanan dakwah. Barangkali sedikit bagian akhir saya ingin menyampaikan berkenaan dengan berita-berita yang negatif yang ditujukan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Nanti pekan yang suatu saat kita bahas tentang Abu Musa akan lebih detail. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an di masa akhir kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berada dalam satu saf dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa sepeninggal Khalifah Utsman radhiyallahu an itu memang proses terpenuhnya Khalifah Umar mengandung misteri. Yang jelas merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh kaum pemberontak yang mereka datangnya dari Kufah dan Basrah. Jadi Kufah dan Basrah itu masuk saat ini ya antara sebagiannya masuk di Irak, sebagiannya masuk di Iran. Begitu. Dan sejarawan, di antara sejarawan itu ada yang menyatakan bahwa Kufah itu lebih diistilahkan dengan Biladul Fitan, negeri yang selalu menghadirkan fitnah. Ada kejadian-kejadian begitu. Bahkan di antara pensyarah hadis ketika menjelaskan tentang akan keluarnya kelompok yang semacam dalam tanda kutip itu pemberontak adalah mengarahkan ke arah sana. Di antara para pensyarah hadis. Al-muhim, setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum pemberontak, setelah mereka melakukan pengepungan selama 40 hari terhadap Madinah, menjelang atau di 10 hari terakhir pengepungan mereka itu membatasi gerak Khalifah Utsman bin Affan, sampai-sampai tidak diizinkan untuk masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bahkan ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna jami'an, itu ketika mereka mau memberikan hidangan kepada sahabat Utsman bin Affan, itu ditumpahkan, ditolak dan dihadap. Padahal syiar mereka itu adalah Islam. Begitu. Syiarnya itu syiar Islam. Kemudian hingga pada akhirnya ada sahabat-sahabat muda di sana, adalah Abdullah bin Zubair, ada Hasan ibni Ali, kemudian ada Husain ibni Ali radhiyallahu an, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, mendatangi Utsman bin Affan agar diizinkan untuk menjaga rumah beliau. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak mengizinkan untuk menghindari terjadinya fitnah lebih besar. Dan di antara dasar Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak mengizinkan mereka untuk menjaga rumah beliau adalah ketika Rasulullah SAW berpesan kepada Utsman bin Affan, la takhlaq qamisakal ladzi akmasakallah, kamu jangan pernah melepas pakaian yang telah dipakaikan oleh Allah. Artinya jabatan sebagai khalifah. Begitu. Dan kemudian dasar yang kedua itu pada saat peristiwa perang Uhud. Jadi di saat tersebar berita atau kemudian dinyatakan bahwa Rasulullah SAW wafat, terbunuh pada saat peristiwa perang Uhud, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu naik ke Gunung Uhud
Dan ketika berada di Gunung Uhud itu mengalami goncang. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Uthbut ya Uhud, fa inna fawqaka siddiq wa syahidaini." Tenanglah wahai Gunung Uhud, karena di atasmu saat ini adalah as-siddiq, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, asy-syahidain, dua orang yang akan gugur sebagai syuhada, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Dan memasuki di hari ke-10 hari terakhir, yaitu hari ke-40 dari pengepungan yang dilakukan oleh kaum pemberontak yang datangnya dari Kufah dan Basrah itu, Utsman sedang membaca Al-Quran menunggu datangnya waktu maghrib karena beliau dalam kondisi berpuasa. Kemudian mereka masuk dan kemudian menusuk Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga di antara sejarawan, meskipun wallahu alam kesahihannya ya, itu kan kalau jenengan membaca mushaf yang biasa dipakai oleh masyarakat di tanah air itu ya, itu ada warna merahnya, fal yatalattaf, surat Al-Kahfi itu di situ katanya tetesan darah Khalifah Utsman. Wallahu alam tentang keabsahan dari riwayat ini. Alhasil yang riwayat yang benar, yang jelas itu adalah Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak menjelang masa-masa berbuka puasa. Ketika Utsman sudah terbunuh, mereka kemudian memaksa Khalifah Ali mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menjadi khalifah. Khalifah Ali menolak dan kemudian mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar pun juga menolak, kemudian mendatangi sahabat-sahabat yang lain, sampai pada akhirnya mereka memberikan ancaman. Apa ancamannya? Kalau Ali radhiyallahu an tidak mau menerima pembaiatan sebagai khalifah, maka kami akan membunuh para kibarus sahabat-sahabat senior. Huknan min dima'il ummah, untuk menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah, Ali bin Abi Thalib menerima jabatan kekhalifahan itu dengan syarat pembaiatannya dilakukan di Masjid Rasulullah SAW. Dan akhirnya Khalifah Ali dibaiat sebagai khalifah. Setelah Khalifah Ali dibaiat sebagai khalifah, maka beliau mengambil beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah menunda tidak memberikan menunda pelaksanaan kisos terhadap pembunuh Utsman, ditunda. Kenapa? Li ghumudi fa'ilihi, karena ketidakjelasan pelakunya. Sebagian sahabat menilai mestinya tetap dilakukan kepada mereka kaum pemberontak, seperti yang pernah dilakukan Khalifah Umar ibn Khattab ketika Khalifah Umar mengirim utusan ke perbatasan wilayah Yaman kalau tidak salah. Kemudian utusan Khalifah Umar ini terbunuh. Kemudian Khalifah memberikan ancaman, kalau kalian tidak mengakui, la uqatilannakum jami'an, kalian penduduk setempat akan kami bunuh, kata Khalifah Umar. Makanya kemudian dari hadis itu penulis buku kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd rahimahullah itu memberikan, ketika membahas dalam Kitabul Jinayat itu memberikan pasal hal yajuzu qatlul jamaah biwahid, bolehkah membunuh penduduk setempat dengan sebab membunuh satu orang. Dengan dasar itulah maka mereka, para sahabat, menghendaki agar pembunuh Utsman dibunuh semuanya. Tapi Khalifah Ali ingin tetap berijtihad untuk menjaga
kondusivitas keamanan. Jadi untuk menjaga hifdzul amni ad-dauli, menjaga keamanan negara, stabilitas keamanan negara, sehingga menunda pelaksanaan qisas bagi pembunuh Utsman sampai yatabayyanal amr, sampai jelas pembunuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Khalifah Ali radhiyallahu an membuat kebijakan untuk mengganti seluruh gubernur yang diangkat baik di akhir masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab termasuk kekhalifahan Utsman bin Affan, semua diganti. Begitu. Karena tuntutan kaum pemberontak adalah pergantian gubernur di wilayah Kufah. Sehingga kemudian Khalifah Ali beristihad itu. Kalau kebijakan itu dilakukan atau kebijakan itu ditetapkan, maka termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an yang menjabat gubernur di wilayah Syam. Nah, Syam saat itu meliputi Palestina, Yordania dan Syria. Begitu. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat itu sudah mendekati 20 tahun. Dan ketika Muawiyah menjabat gubernur di wilayah Syam, terjadi kemakmuran yang luar biasa dirasakan penduduk Syam. Begitu. Karena itu mereka agak berat kalau kemudian gubernurnya diganti. Nah, kemudian yang ketiga, Khalifah Ali mengambil kebijakan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah menuju Kufah. Kalau khalifahnya di sana, masa sih tidak tenang, begitulah. Begitu. Itu kebijakan. Meskipun kebijakan beliau itu secara pribadi ditolak, salah satunya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an menolak, memberikan saran untuk tidak melakukan kebijakan itu, perpindahan pusat pemerintahan. Alhasil kebijakan Khalifah Ali mengganti gubernur itu punya dampak. Ya, apa dampaknya? Terjadi perbedaan pandangan. Sekali lagi saya ingin meluruskannya di situ. Terjadi perbedaan pandangan antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an dengan Khalifah Ali. Menurut Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, kebijakan Khalifah Ali tidak sah. Ya, kenapa? Karena Khalifah Ali menerima jabatan khalifah di baiat secara terpaksa. Begitu. Kalau penjabatan sebagai khalifah adalah secara terpaksa, maka secara otomatis kebijakannya itu tidak sah. Begitu. Ini versi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Kemudian meskipun sesungguhnya yang tepat adalah Khalifah Ali radhiyallahu an dalam hal ijtihad itu, ya, mestinya sam'an wa ta'atan. Tetapi itulah terjadi perbedaan pandangan. Muawiyah bin Abi Sufyan meskipun berbeda pandangan dengan Khalifah Ali dalam ijtihad politiknya, tetapi tetap menghormati Khalifah Ali sebagai orang terbaik setelah Utsman bin Affan. Dan itu jenengan bisa dapati dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam buku beliau rahimahullah, Mauqifus Sahabah minal Fitan, sikap para sahabat terhadap fitnah, yang ditahqiq oleh Dr. Ahmad Amzud, dan itu ada 2 jilid. Akhirnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk di dalamnya Abu Musa al-Asy'ari bergerak menuju Kufah, hingga akhirnya terjadilah peperangan yang diistilahkan dengan perang sifin, ya, di daerah sifin. Kalau ini saya mau berbicara, Muawiyah seperti radhiyallahu an, seperti yang ditulis dalam buku-buku sejarah, ya, itu haus kekuasaan. Haus kekuasaan, maka Muawiyah menang dalam peperangan. Kenapa? Muawiyah dan pasukannya menguasai sumber mata air.
seluruh sumber mata air yang ada di Siffin itu dikuasai oleh pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kalau seandainya beliau memang haus kekuasaan seperti yang dituduhkan oleh para penulis sejarah, sebagian penulis sejarah, maka peperangan cukup tidak sampai berakhir 3 hari. Kenapa? Tutup sudah. Tapi apa kata sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan? Khallu li ikhwanikum, berikan kesempatan untuk saudara-saudara kalian ngambil air. Jadi Pak, peperangannya itu siang hari, sore hari berhenti. Dan kemudian kata Muawiyah, berikan kesempatan saudara-saudara kalian untuk mengambil air. Coba. Jadi kalau memang haus kekuasaan selesai, tak usah dikasih air, matilah kehausan. Begitu. Nah, itu riwayat sesungguhnya yang perlu menjadi perhatian. Hingga akhirnya pasukan Muawiyah terdesak, dan ketika terdesak di sana ada Amr bin As radhiyallahu an, ada Abu Musa al-Asy'ari, mohon maaf, berada di pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadilah kesepakatan damai itu. Nah, ketika terjadi kesepakatan damai mereka, nah ini saya ingin meluruskan juga. Menurut versi sebagian sejarawan mengatakan ada penipuan, sikap yang tidak aman yang dilakukan oleh Amr bin As. Jadi Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, Abu Musa, problem kita adanya perbedaan ini karena ada kekhalifahan Ali dan gubernur Muawiyah. Bagaimana kalau kemudian kita bersepakat Khalifah Ali kita turunkan dari jabatan khalifah, Muawiyah kita turunkan dari jabatan gubernur. Itu kesepakatan awal. Oh, kalau begitu siapa nanti penggantinya? Diserahkan ke kaum muslimin, para sahabat senior. Itu awalnya. Tapi versi sejarah yang ditulis oleh sebagian yang pembenci, gitu ya, menulis Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, saya ganti Ali bin Abi Thalib, saya berhentikan, katanya Muawiyah bin Amr bin As, kalau begitu saya mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Jadi begitu, padahal riwayatnya tidak seperti itu, gitu lah. Ya. Makanya jenengan kalau ingin membaca sejarah lengkap tentang Khilafah Ar-Rashidah itu ada beberapa buku, ya. Satu Al-Khilafah Ar-Rashidah yang ditulis oleh Dr. Akram Dia Al-Umari, itu ada 2 jilid. Itu riwayat sahih. Ya, jadi kalau riwayat-riwayat yang tidak benar itu dijelaskan, hadisnya, sanadnya itu semua. Karya Dr. Akram Dia Al-Umari itu 2 jilid. Yang kedua adalah Al-Khilafah Ar-Rashidah wa Daulah Umayyah, Dr. Yahya Ali Yahya. Kemudian yang ketiga Al-Khilafah Ar-Rashidah, Al-Khulafa Ar-Rashidun, mohon maaf, itu ada, lupa saya nama penulisnya, itu ada 1 jilid gede sekitar 700-an halaman. Jadi riwayatnya begitu. Jadi yang sebenarnya sama-sama bersepakat kemudian diserahkan. Nah, sebelum diserahkan bagaimana? Coba yang diusulkan siapa? Kata Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana kalau Abdullah bin Umar? Oh, Abdullah bin Umar sudah tidak diizinkan oleh Khalifah Umar sebelum wafat, dan itu wasiat Khalifah. Kalau begitu bagaimana kalau kemudian yang lain? Siapa yang Anda usulkan? Bagaimana kalau Abdullah bin Amr bin As, putranya? Oh, tidak setujui, ya sudah. Kalau begitu kemana? Diserahkan kepada seluruh para sahabat senior. Kapan? Tahun depan. Begitu. Sudah, itu Pak. Jadi masing-masing sudah kembali. Kemudian disinilah muncul kelompok Khawarij yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib dan tidak mau bergabung dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok inilah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan syiarnya apa? Syiarnya bagus. Apa? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. La nahkumu birrijal, kami tidak mau berhukum dengan orang,
menolak Abu Musa al-Asy'ari, menolak keputusan disepakati oleh Amr bin As. Karena itu kata Abdullah bin Umar ketika mereka mengangkat syiar itu, mengatakan qaulu haqqin urida bihil batil. Kalimat itu benar, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tetapi yang diinginkan adalah kebatilan. Karena mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW, mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari, mengkafirkan Amr bin As, sehingga mereka bersepakat akhirnya membunuh mereka ini. Sepakatannya kapan dilakukan? 17 Ramadan waktu subuh, kesepakatannya. Padahal semangatnya apa? Inil hukmu illa lillah. Nah, itu bahayanya di situ, Pak. Ya, akhirnya Khalifah Ali terbunuh, Muawiyah tidak terbunuh karena Muawiyah waktu itu sedang sakit, tidak ke masjid untuk salat subuh. Amr bin As ditusuk tetapi gagal. Begitu. Khalifah Ali saja yang terbunuh tanggal 17 Ramadan di waktu subuh. Oke, jadi di situ, Pak. Nah, ini mengenal singkat tentang Abu Musa al-Asy'ari. Berikutnya suatu saat nanti kita sambung lagi. Ya. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an menuturkan, menceritakan peristiwa bahagia. Ya, sahabat itu kalau bahagia berbagi kebahagiaan. Dan kebahagiaannya itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, wulidali hulamun, dilahirkan untukku anak. Artinya dia baru dianugerahi anak. Siapa yang lahir? Ya istrinya, istri Abu Musa al-Asy'ari. Makanya dia tidak mengatakan kecuali dengan bahasa telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki, gitu kan? Telah dilahirkan untukku. Makanya hadis ini memberikan informasi, ibu-ibu, kalau jenengan tidak disebut namanya istriku baru melahirkan anak untukku, tidak disebutkan nama jenengan, langsung telah dilahirkan untukku seorang anak, tidak ada masalah, karena itu yang pernah dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jenengan coba cermati kisah Imran, gitu, istri Imran yang berperang, kan begitu. Dia yang bernadar ketika hamil, bernadar untuk dijadikan sebagai ahli ibadah. Tapi di dalam surat Al-Quran, kenapa ini? Di dalam surat Al-Quran yang disebutkan nama Ali Imran, kan begitu. Jadi istrinya tidak disebut, begitu. Karena tidak disebut tidak ada masalah sebenarnya, gitu. Itu untuk kemudian menunjukkan pada akhirnya menyembunyikan amal soleh dari istrinya. Tapi terkadang juga disebut, ya kan? Seperti istrinya Fir'aun, gitu. Kenapa, Ustaz? Baterainya habis. Ya, istrinya Fir'aun disebut, Maryam disebut, begitu kan? Tapi untuk Imran tidak disebutkan. Wulidali ghulamun, dilahirkan untukku seorang anak lelaki. Bukti bahagiaannya, mengungkapkan kebahagiaannya, fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu, karena sudah diberikan anugerah anak putra, maka aku bawa. Fa'ataitu bihi, ata yakti itu artinya datang, nggih. Ata yakti itu datang. Ata itu saya telah datang. Tetapi karena ada sambungan ba, nggih, ata itu bihi, maka maknanya aku bawa. Aku membawa anakku, anak laki-lakiku, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Fasammahu Ibrahim, untuk diberi nama, dan Rasulullah memberi nama tersebut dengan nama Ibrahim. Jadi yang memberi nama adalah Rasul. Lah, sampai di sini
ingin memberikan informasi kepada kita bahwa pemberian nama itu tidak harus di hari ke-7. Nggih? Ya, syukran. Pemberian nama, nah ini baterainya juga layak kul ini. Bena-bena, la yamutu wala yahya, nggih, kedip-kedip. Nggih. Tapi jangan la yamutu wala tak mohe gitu. Tidak bermutu dan tidak berharga. Jadi baterainya memang layak kul. Tidak apa-apa sudah, tidak pakai anu nggih. Insyaallah suara keras. Nggih, diganti Ustaz. Ya. Jadi memberi nama itu tidak harus di hari ke-7. Boleh di hari yang pertama setelah dilahirkan. Tapi kunyah, panggilan untuk ayah dan ibu, boleh sebelum anak itu lahir. Contohnya begini. Ini Ustadz Hendri kan? Sudah hamil istri? Belum. Misal ini, saya kemarin dapat kabar keponakan saya yang nikah bulan November. November akhir. Sabtu pekan terakhir di bulan November itu, kemarin saya dikabari, Ustadz, alhamdulillah keponakan sudah atau istri dari keponakan sudah hamil. Saya jawab alhamdulillah begitu kan. Kalau umpamanya ini masih hamil kan nggih, tapi bersepakat suami istri ini, misalkan anak pertama laki-laki gitu ya, meskipun belum tahu laki-laki atau perempuan, tapi dia menyatakan bahwa anaknya nanti laki-laki. Oh bisa, insyaallah. Ya, jazakallah khair Ustaz Abdurrahman dan Ustaz Beni. Jadi anaknya laki-laki, meskipun hasilnya belum ketahuan ya, tapi menginginkan, jadi tafaulan, jadi optimis anaknya laki-laki. Karena itu kemudian bersepakat, kita nanti anak laki-laki dikasih nama siapa, begitu ya. Umpamanya bersepakat nanti anaknya dinamanya Afrihni, gitu kan? Afrihni itu kan dari kata fariha yafrahu, farhan, farihun, ya farhan, mafruh, afrih. Afrih itu artinya bahagiakan. Afrihni, bahagiakanlah aku, begitu. Jadi semangatnya di situ, nggih, afrihni. Ya, fi'il-amr gitu, afrihni. Atau kemudian karena berdua, afrihna, bahagiakan kami gitu, suami dan istri. Maka saat bersepakat itu boleh ayahnya, si calon ayah ini dipanggil dengan Abu Afrihna, gitu kan? Istrinya Ummu Afrihna, boleh, itu boleh. Pada saat lahir, cuer gitu nggih, lahir atau gimana kalau naik? Gitu ya. Ya. Ketika lahir maka dia resmi mempunyai panggilan, kalau laki Abu Afrihna. Hari itu boleh dinamai dengan Afrihna anaknya. Cuman terakhirnya kapan? Hari ke-7. Yang kemudian proses akikah begitu. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini radhiyallahu an, ketika kemudian putranya lahir dibawa kepada Rasulullah SAW, Rasulullah langsung memberi nama Ibrahim bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Jadi ini etika yang pertama, memberi nama. Yang kedua, fahannakahu bitamrotin. Rasulullah mentahnik itu maknanya kurmanya dikunyah lembut, kemudian diambil dengan tangan, dioleskan di langit-langit dan bagian bawah. Boleh juga istilahnya kalau burung itu dijuju,
itu pakai lidahnya, gitu ya, boleh. Cuman kayaknya kurang pas, gitu ya, begitu. Pakai tangan beliau. Karena kalau Rasulullah SAW yang meludah, pakai ludahnya Rasul, pakai anunya, itu tidak ada masalah, gitu. Contohnya apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib pada saat peristiwa perang Khaybar. Pada saat peristiwa perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib sakit mata. Ketika sakit mata, Rasulullah SAW menyatakan, la'utiyanna hadhihi rayah ghadan lirajulin yuhibbuhullahu wa yardah. Aku akan serahkan besok bendera perang ini kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semua sahabat malam itu beribadah maksimal. Untuk apa? Menunggu pengumuman besok pagi, gitu kan? Kenapa? Karena sudah mendapatkan stempel dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ketika baris itu, kata Umar, ketika Rasulullah mulai bertanya, Umar berusaha mendongakkan kepalanya itu supaya kelihatan, gitu loh ya. Begitu para sahabat. Tapi tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya, Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Dijawab, sakit mata ya Rasul. Idhibi, datangkan dia. Ali datang, kemudian diludahi oleh Rasul. Ya, setelah diludahi, diusap, sembuh. Bahkan penglihatannya lebih sempurna daripada sebelum sakit, gitu. Jadi untuk ludah Rasulullah tidak ada masalah. Tapi ludah saya jangan, gitu, jangan, bahaya. Ya, jadi begitu. Jadi kalau kemudian para sahabat, oh jijik, enggak, beda ya, beda. Rasulullah berbeda dengan kita. Karena Rasulullah selalu setiap hari, setiap saat mau sholat pakai siwak. Kalau kita sikat giginya setelah makan, itu kadang terlupakan. Makan sate otomatis kan pakai bawang merah. Padahal setelah itu harus sikat gigi, baunya itu yang kasihan. Setelah ditahnik, wada'a lahu birbarokah. Coba Rasulullah mendoakan keberkahan untuk Ibrahim, putra dari Abu Musa al-Ash'ari. Setelah didoakan oleh Rasul, wadafa'ahu ilayya, diserahkan kembali kepadaku. Berarti Ibrahim ini diserahkan dan diterima oleh Rasul, kemudian oleh Rasulullah SAW diberi nama dan juga ditahnik serta didoakan keberkahan. Wa kana akbaru waladi Abi Musa al-Ash'ari, dan Ibrahim adalah anak tertua yang dianugerahkan Allah kepada Abu Musa al-Ash'ari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke 5467. Nah, sekarang min fawaidil hadis, termasuk faidah-faidah berharga dari hadis ini. Yang pertama, al-furhatu biwiladatil atfal wa hiya gharizatun fitriyatun. Berbahagia, gembira, senang dengan kelahiran anak itu sesuatu yang fitrah pada manusia. Jadi senang kalau anaknya lahir. Ya. Nah, nanti Ustaz Hendrik kalau bisa ketika mau melahirkan istrinya didampingi, gitu ya, didampingi, disuruh megang tangan, gitu ya. Itu kalau perlu didampingi, gitu, dibisiki. Tapi dalam kondisi sakit, gitu kan? Kan kadang menyatakan begitu. Jangan diomongi sabar, gitu. Itu kan? Ditempeleng gitu kan nanti. Nah, jadi dimotivasi, gitu ya. Gharizatun fitriyah. Lidza najidu furha hadzas sahabi bimaqdamin, karena bimaqdamil ghulami. Jadi lidza, karena berbahagia. Ini sudah isya belum ya? Belum, kurang? Oh masih 2 menit.
nanti kita lanjutkan lagi. Jadi kita jumpai kebahagiaan terhadap kelahiran anak itu ketika sahabat Abu Musa al-Asy'ari berbahagia dengan hadirnya seorang anak. Fi istihlali hadzal hadits baina thanaya ibarah wulidali ghulam. Jadi ungkapan itu berada di sini. Wulidali ghulamun fa'ataitu bihin Nabiya sallallahu. Itu dalil yang menunjukkan bolehnya berbahagia. Allah. Ya. Yang kedua, al-musara'atu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil husuli alal barakati minhu li hadzal ghulam. Para sahabat itu bersegera untuk menyampaikan kabar gembira kehadiran seorang anak kepada Rasulullah SAW. Supaya apa? Lil husuli alal barakah, untuk supaya nanti mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah SAW. Ya, ini yang dicontohkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ada juga yang dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an ketika kelahiran Abdullah bin Zubair, juga diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi. Poin faidah yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Wat'an hafizahullahu taala wa ra'ah, yustahabbu tasmiyatul mauludi wa ikhtiyarul ismil munasibi lahu wa hadza min huquqis saghiri fil Islam. Jadi yang ketiga, yustahabbu tasmiyatul maulud, dianjurkan dengan sangat untuk memberi nama bagi bayi yang baru dilahirkan. Wa ikhtiyarul ismil munasibilah, dan memilihkan nama yang terbaik untuk si anak. Jangan asal copot. Mendapatkan di dalam Al-Quran misalnya Al-Musyrikah, kemudian nama putrinya diganti Siti Musyrikah. Siti itu dari kata Sayyidati. Sayyidati itu tuan, cuman karena terjadi perubahan menjadi Siti. Siti bahasa Jawa tanah. Musyrikah, itu jangan, wanita yang mensekutukan Allah. Jadi jangan begitu. Saya juga ada itu, salah satu murid kita itu saya suruh ganti namanya R gitu ya, Masyriqain. Saya tanya, R itu apa akhi? Saya itu kan Rob. Jadi namanya itu Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Diambil dari Al-Qur'an, diganti ya. Begitu. Ya. Jadi nama yang baik, seperti Rasulullah SAW ketika ada sahabat namanya Husnun. Husnun itu sedih, kemudian diganti dengan nama Rasulullah, nama Abdurrahman, nama Abdullah begitu, atau Suhail. Suhail itu dari kata Sahlun. Sahlun itu mudah, Suhail dipermudah. Begitu. Jadi yang kecil-kecil saja dipermudah. Itu nama-nama begitu. Jadi, dan itu haknya si anak ya, memberi nama. Kalau bisa jangan panjang-panjang gitu kan. Ya, umpamanya Faidur Rabbani Al-Hafidh macam-macam gitu. Al-Ghazi, ya, cukup. Yang jelas nama itu adalah tafaulan, optimis kita untuk kemudian supaya anak itu terwujud menjadi baik. Seperti kalau tidak salah anaknya Ustaz Budi Asari itu Dihya, kalau nggak salah. Dihya itu diambil dari
ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dalam bentuk sahabat Dihya. Dihya ini sahabat yang ganteng, ganteng, akhlak mulia begitu, jadi paling ganteng gitu, sehingga kemudian dipanggil nama Dihya, Dihya Al-Kalbi. Al-Kalbi itu nama suku, bukan kalbun. Kalbun itu anjing. Jadi kalau Dihya Al-Kalbi, Dihya adalah jangan gitu. Al-Kalbi itu adalah nama suku Bani Kilab gitu ya. Yang keempat, doaun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ghulam wa hadza min hirsihi wa ihtimamihil balighi bihadzal jailil wa'idi. Jadi Rasulullah mendoakan kebaikan gitu, wada'a lahu bil barokah, kan begitu nggih riwayat hadisnya. Itu kata mu'alif, doa yang dilakukan oleh Nabi diperuntukkan kepada si anak ini, wa hadza min hirsi, itu menjadi semangat beliau, antusias beliau, perhatian beliau yang maksimal untuk generasi yang akan datang. Jadi doanya itu selalu doa kebaikan. Yang kelima, minal adabil islamiyatir ra'iati al-khirsu ala tansyiatis saghir wal ihtimamul balighu bil khutuwatil amaliyatil mutatabi'ati litarbiyatis sahihati bihi. Minal adabil islamiyah, termasuk dari adab-adab Islam ar-ra'iyah yang sangat istimewa, al-khirsu ala tansyiatis saghir, semangat beliau atau semangat untuk mendidik anak, wal ihtimamul balighu bil khutuwatil amaliyatil mutatabi'ati lit tarbiyatis sahihah, dan memberikan perhatian yang maksimal terhadap langkah-langkah yang untuk mendidik anak agar pendidikannya benar. Jadi itu perhatian Rasulullah SAW. Memberi nama dengan nama Ibrahim, mentahniknya, mendoakan keberkahan, itu bagian langkah-langkah mewujudkan dan mendidik anak dengan cara yang terbaik. Itu bagian kewajiban kita, para ayah dan ibu. Jadi pendidikan itu tidak kita serahkan kepada anak, kepada istri kita saja, kepada kita juga mendidik, mengarahkan. Kalau sampai kita para ayah melalaikan pendidikan anak kita, sesukses apapun usaha kita secara duniawi, hisabnya di hadapan Allah kelak akan berat. Sebaliknya, ketika kemudian kita serahkan kepada istri kita secara maksimal, kita serahkan dan kita kemudian melalaikan pendidikan itu, qadar Allah, si anak tidak tumbuh secara maksimal, maka manil mu'ahad, yang diambil, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah kita para ayah, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi itu perhatian kita, wajib untuk mendidik anak kita. Kenapa? Latus alunna yauma idzin anin naim. Kakhtiyari zaujah as-salihah. Jadi memilihkan calon istri yang baik, yang salihah. Itu tugasnya ayah. Terus kalau ayahnya sudah meninggal, siapa yang punya tanggung jawab? Pamannya, atau ibunya mencarikan istri yang salihah. Kalau anaknya perempuan, maka yang mencarikan suami yang saleh. Indikator kesolehannya satu, menjaga 5 waktu. Itu sudah indikator awal Kemudian ini di mu'allif rahimahullah mendahulukan memilihkan pasangan, wat tasmiyah, memberi nama, wat tsummat tahnik, mentahnik, wat doa, mendoakan, wa nahwi dzalik. Jadi
kita terus harus senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak kita. Itu kewajiban kita. Kemudian sebelum akhir, ahamiyatul iktida bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatil abna. Pentingnya kita meneladani Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Bagaimana kita meneladaninya? Kita melakukan kajian banyak ya. Ada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya, itu membahas bagaimana akhlak Rasulullah SAW, sikap Rasulullah SAW. Itu harus menjadi kewajiban kita. Artinya kita para ayah, para ibu juga punya kewajiban membaca sirah Rasulullah SAW untuk kemudian bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak di generasi terdahulu. Yang terakhir, dan ini yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, ta'jilut tasmiyatil maulud, mempercepat pemberian nama bagi anak yang baru dilahirkan, wa annahu la yantadhiru biha ila yaumis sabi', dan itu tidak harus menunggu sampai pada hari ketujuh. Hari ketujuh itu batas akhir. Tapi kalau di Jawa rata-rata selapan. Selapan itu berapa hari? 40 hari. Yeah. Jadi mestinya hari ketujuh sudah. Ya, kemudian di situ dilakukan akikah. Sampai-sampai kalau dalam Imam Ahmad rahimahullah berpendapat, kalau hari ketujuh kita sebagai ayah belum punya rezeki, tetapi kita sudah punya istilahnya kemungkinan untuk mendapat rezeki, misalnya lahir di bulan Februari atau di bulan Maret, hari raya itu ada THR gitu kan, gitu ya, maka boleh berhutang, kata Imam Ahmad, boleh berhutang untuk melaksanakan akikahan. Dibayarnya kapan? Pada saat THR itu turun. Begitu. Kalau kita sebagai ayah tidak punya, kakeknya termasuk orang yang memiliki harta, kakeknya yang melakukan akikah, kakek dari jalur suami itu mengakiahi. Begitu Pak. Saking begitu pendapat Imam Ahmad untuk mendorong agar sunnah Rasulullah SAW itu dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kita bisa kaji pada kesempatan berbahagia ini. Hadis yang ke-10 mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, dan mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ilmu ini dijadikan sarana oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kekurangan kita dan kekhilafan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu sebagai sarana Allah untuk mengistiqomahkan kita dalam ketaatan. Allah lindungi kita, Allah jaga kita dari terjerumus dari kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan yang terbaik untuk kita, rezeki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putri yang Allah titipkan pada kita dijadikan oleh Allah menjadi putra-putri yang saleh dan salihat, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.